Kak Dea tuh sebenarnya kuliah di mana sih? Kita tanya dulu nih. Kita belum nanya nih. Kita juga udah bilang tadi satu alma mater, tapi kita belum bilang kita kuliah di mana. Kak Dea kuliah di mana? Kalau gitu sebenarnya udah tahu sebenarnya akan. Udah tahu, tapi biar sahabat Jamal Marhuman semuanya tahu. Iya, saya kuliah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Basmalah, bincang-bincang santai malam Ahad. Ya, bersama saya Akang, Bersama saya Babe. kita akan menemani malam Ahad kalian dengan info-info menarik dan bincang-bincang yang santai. Bener banget nih, di malam Ahad ini kita akan mengisi kegiatan yang biasanya malam Ahad mungkin bisa kita keluyuran kemana-mana, yang masih dalam masa-masa seperti ini. Iya, yang apalagi tetap masa-masa pandemi ya. stay ini ya, stay Iya, di stay online at itu. home katanya. Jangan lupa untuk lihat ini kita. Iya, tentunya pantengin terus di Alihya Official Channel YouTube. Channel YouTube-nya. Kita ada program baru yang namanya tadi Basmalah. Basmalah. Nah, Basmalah ini sebenarnya program yang disadur atau diadaptasi dari dulu tuh ada program radionya Alihya. Bener banget. Dulu tuh sempat ada di jadi program radio di itu. radionya Alihya dulu ada program Basmalah, bincang santai malam Ahad ini. Nah, sama gitu. Jadi kita ngobrol, kita berbagi info-info menarik dan bermanfaat gitu. Pokoknya kita akan buat malam Ahad kalian Semoga bisa bermanfaat. Nih Beh, di masa pandemi ini sibuk ngapain sih Beh? Kalau ditanya sibuk apa ya di dalam masa pandemi ini, kalau dilihat dari aktivitas saya selaku masih pelajar ya, mahasiswa Iya, yang mungkin mahasiswa ya. hampir di akhir gitu Hampir ya. akhir. Jadi berarti lagi tinggal skripsian. Lagi skripsian sih. Kemarin baru ngajuin judul gitu. Iya. Sibuk ngapain nih? Kuliah masih ada kuliah kemarin di masa pandemi itu? Alhamdulillah itu semuanya online ya. Oh, jadi masih ada kuliah tapi online. Masih ada kuliah online tapi kayaknya bukan cuma saya doang nih, kayaknya dari kalangan kawan-kawan semua juga Iya yang ada sih, di biasanya rumah. sekarang pelajar, mahasiswa pelajar semua sama udah mahasiswa online. semuanya Bahkan online. yang kerja pun juga online. Online, work Work from home. Susah ya bahasa Inggris. susah. Oke nih, kalau kita bicara ya tentang masa pandemi ini, itu kan tadi ya. Kalau kita tanya nih buat Akang ini di masa pandemi kan, kalau kita dengar, kita tahu nih Akang ini masih fresh graduate nih. Iya. Saya baru gitu lulus kan. tahun kemarin. Tapi sebenarnya apa nih, sebelum lulus tuh udah ngajar. Jadi kesibukan sebenarnya ngajar di sekolah aja sih. Biasanya kalau hari-hari normal biasa tuh saya ngajar di sekolah, tapi semenjak pandemi ini mungkin saya lebih aktif di channel Alihya Official. Bantu-bantu di situ. Di samping juga tetap menjalankan kewajiban saya sebagai guru mengajar, tapi mengajarnya sekarang kita melalui Google Classroom. Jadi berarti online. tetap ya, benar ya. Tetap online. Jadi ya mungkin ngecekin lah tiap hari gitu. Nah kebetulan banget nih Beh. Jadi selain sekarang masa pandemi ini, sekarang bulan Juni ya. Juni mungkin kalau anak sekolah tuh pergantian tahun ajaran. Kalau yang baru lulus SMA biasanya mau kuliah nih. Bener Nah banget. kebetulan tadi pagi tuh saya bayarin adik saya untuk ujian UTBK masuk perguruan tinggi negeri. Nah ini nih mungkin banyak juga saudara-saudaraku Jamal Marhuman atau sahabatku Jamal Marhuman yang baru lulus SMA bingung nih, aduh mau nerusin kemana, atau yang masih SMA bingung nih, aduh kuliah gimana ya, atau bisa nggak sih kuliah gitu. Apalagi mungkin yang latar belakangnya sama seperti kita Sama ya. kayak kita nih, Kita tuh lulusan pondok lulusan pondok pesantren, bisa gitu. nggak sih kuliah gitu? Itu dia. Nah, kalau saya kan sudah mengalami kuliah itu, udah lulus juga gitu. Mungkin Babe juga yang masih menjalani gitu. Bisa nggak sih kuliah anak pondok pesantren? Apakah ada peluang gitu untuk kesempatan lulusan pondok pesantren bisa memasuki universitas, khususnya perguruan tinggi itu Yang ya? favorit, Yang apalagi favorit. yang negeri. Apalagi yang negeri. Iya itu gitu. tuh. Nah, untuk menjawab keresahan ini, Beh, kita udah kedatangan teman kita, kedatangan tamu lah. Satu alma mater dengan kita, satu alma mater. Jadi kebetulan saya sama Babe sama kampusnya, satu alma mater, dengan tamu kita satu ini juga sama. Kita panggilkan lah ya. Kita panggilkan Kita panggilkan aja langsung nih. Raden Muhammad Hidayat. Duduk. Gimana? Yat,
Alhamdulillah. Panggilannya Dayat berarti ya? Dayat aja Dayat. Iya. Dayat. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Aduh, Gitu. Dayat nih. Dayat nih masih kuliah atau udah lulus? Saya jadi kalau kuliah saya itu ada sama kayak Kanopian Babeh gitu S1. Iya, iya. S1 saya sudah selesai. Heeh. Jadi officially nama saya itu Raden Muhammad Hidayat SKED Sarjana Esket, Kedokteran. berarti kedokteran. Jurusannya apa? Kedokteran ya? Kedokteran. Nah, tapi untuk mendapat gelar dokternya saya harus lanjut ke pendidikan profesi selama 2 tahun. Jadi ya Nah, itu- sebenarnya masih sibuk sih. Lulusnya kapan kemarin? Aduh, Udah saya wisudanya? Januari akhir ya. Saya Oh, di kalau awal nggak tahun salah. ini. Oh, berarti udah Awal mulai tahun ini. koas. Udah mulai koas Udah itu. mulai. Jadi saya koas dulu, baru sekitar 1 minggu ya. 1 minggu jalan koas, baru saya dapat jatah wisudanya. Oh, jadi koas dulu baru masuk Iya. wisuda ya? Berarti kalau kita ngelihat nih ya dari yang baru-baru lulus ini kan di masa-masa kayak gini itu sepertinya sama kayak ini ya. Ini yang apa yang kita hadapin juga serba online gitu ya. Apa kawan kita satu ini lewatin tentang wisuda online itu sendiri apa gimana nih? Kalau saya sendiri sih belum ya. Oh, wisudanya belum ya? Belum online. Sampai online gitu. Cuman Tapi memang koasnya gimana tuh? koasnya sekarang memang ya mau gak mau untuk ya kalau kita bilang kalau gak masuk kan pasti nanti masa studi makin Iya, panjang dan lain sebagainya. Jadi tetap dilakukan PJJ Oh, tetap tersebut. dilakukan koasnya? Iya, Tapi tidak di rumah sakit berarti? tidak di rumah sakit gitu. Ya isinya diskusi, kuliah, diskusi, kuliah, diskusi, kuliah, diskusi. Secara online? Ya, pagi sore. Tuh, secara online kawan-kawan. Jadi mungkin kesibukannya lebih banyaknya seperti itu kali ya sekarang? Iya, banyak kayak gitu ya. Jadi belum ke rumah sakit nih? Belum ke rumah sakit, tapi ya kan saya stay di sini juga. Iya, iya. Kan Novian tahu, Babeh tahu, saya juga stay di sini sama Abi. Ya kurang lebih ikut kegiatan lah gitu. Ya mungkin yang awalnya nggak lama di situ, nggak lama di Alihya gitu. Sering di luar gitu mungkin yang Iya. ya mensucikan diri lah kalau kita Aduh, mensucikan diri. Ya nggak apa-apa. Betul-betul karena ya kita sebagaimanapun setelah kehidupan di luar ya kita pun harus kembali lagi ke fitrah kita atau ke asal kita tinggal di pesantren gitu. Kadayat juga mungkin dulu pesantren kan? Pesantren. Pesantren berapa lama di Aliyah? Saya dulu kalau di Insan Kamil ya, SMP saya di Insan Kamil. Oh, SMP di Insan Nggak Kamil. mukim, Tapi belum pesantren ya? Pesantren, masih sekolah anak aja. luar. Iya, iya. Anak luar. Bolak-balik rumah saya kebetulan di sekitar sini ya. Iya, sekitar Nggak mau Bogor lah sebut berarti nama ya. tempatnya. Masih di Kemudian, Bogor. ya, masih di Bogor. Sekitar 15 menit dari Al-Ihya. Terus saya SMA kelas 10 baru mulai mukim. Oh, mulai mukim di kelas Iya, 10 jadi ya berarti kurang pesantren. lebih 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun pesantren. Tapi cukup untuk mencetak lah. Iyalah, mudah-mudahan. Benar sih kadang itu ya yang kadang kita menguntungkan dari anak-anak pesantren itu seberapapun jauh ketika kita lulus tuh masih ada ya. Masih ada rasa ingin Ada kembali ke rasa pesantren. kembali. Iya kan? Betul tadi apa yang disampaikan Akang ini ya. Yang mahal tuh gitu ya. Mahal Iya, tuh yang itu. mahal itu. Ada jalur yang kita udah biasa tempuh lurus, kadang ada belokan dikit, pasti kita ada jalan lurus kembali. Itu dia. Nah, mungkin kalau untuk masalah ngaji nggak usah diraguin kalau Kadayat nih anak pesantren ya nggak Be? Bener banget. Tapi kalau untuk kuliah nih, Kadayat kan mungkin udah lulus ya. Kadayat tuh sebenarnya kuliah di mana sih? Kita tanya dulu nih. Kita belum nanya nih. Kita juga udah bilang tadi satu alma mater, tapi kita belum bilang kita kuliah di mana. Kadayat kuliah di mana? Kalau gitu sebenarnya udah tahu sebenarnya. Udah tahu, tapi biar sahabat Jamal Marhuman semuanya tahu. Iya, saya kuliah di Universitas Islam Negeri. Teman-teman Jamal Marhuman di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Negeri Jakarta. Iya, mungkin saya sekalian sebutkan juga fakultas. Ya kalau saya sendiri dari Fakultas Ekonomi, kalau Babe dari Fakultas Adab dan humaniora. Jadi kita sebenarnya satu alma mater. Ini kayak ngumpul aja nongkrong di kampus lah. Kita ngobrol. Ini apa? Kumpul alumni. Reuni alumni. Alumni. Aduh, ya saya doang nih. Aduh, doain mudah-mudahan bisa motivasi. dari berharap dari doa kawan-kawan semua juga bisa menyusul kawan-kawan yang ada dua ini di sini ya. Yang udah Ya, amin. sarjana yang insya Allah manfaat ilmunya. Nah, tadi kan kita sambung lagi yang tadi. Kalau masalah ngaji mungkin ya anak pesantren Contohnya bisa. tidak usah diragukan. Tapi kalau kuliah nih, Kadayat kan di Fakultas Kedokteran UIN berarti. Ya, betul. Kemarin studi selama berapa tahun Kadayat? Katanya saya denger sih ngobrol-ngobrol gitu. Cepet nih Be lulusnya Kadayat nih. Salah satu yang hitungannya cepet dibandingkan saya. Iya, saya juga baru ada berita sama gitu ya. Harus hati-hati nih takut nyinggung perasaan. Oh, enggak. Santai aja. Saya udah biasa. Jadi memang
Jadi memang kalau di kedokteran memang kita ngejar untuk cepat, dan memang seluruh SKS dan seluruh pelajaran yang diberikan itu sudah terpaket gitu. Misalnya paket pernapasan, Oh iya. sekian minggu. Jadi memang kita kayak SMA lagi lah gitu. Oh, modalnya dipaket-paket gitu ya. Gitu, dan memang rasanya kalau misalnya tidak tepat waktu gitu, dan di program 3,5 tahun ya. Jadi saya masuk 2016, awal 2020 saya sudah wisuda, sudah masuk koas, dan ya 2016 masuk. Berarti sekitar 4 tahun kurang ya? iya 4 tahun kurang udah selesai lah ya. kurang. Hampir 3 tahun 3,5 tahun sih. 3,5 tahun berarti. Oh, itu bisa dibilang tergolong inilah ya, apalagi kedokteran gitu Iya, kan. kedokteran. Tapi kalau kedokteran tuh sebenarnya kan karena dia mungkin ada setelah itu Ada tahap lagi. Nah, Jadi iya. Kak Dayat pun jadi mempercepat Saya mungkin di mempercepat situ ya. gitu, makin lama kan makin lama juga, pengen menggapai yang lain kan. Nah, Iyalah, apalagi kalau jadi spesialis berapa? Iya. Aduh, tergantung spesialis. Oh, tergantung spesialis Ada ya. kehidupan pribadi juga yang ingin digapai. Iyalah, iya, sebagainya. pasti, Pastilah pasti, motivasi itu ada di belakang kan. Kanop juga. Tapi pertanyaannya nih, kok bisa anak pesantren masuk kedokteran? Bisa nggak sih? Bisa. nah kan kalau kita lihat Pasti juga saudara ada zaman jalur ya. marhuman tuh penasaran nih. Ya, kok sebenarnya bisa gitu anak pesantren? Sobat zaman Iya, masuk ke kedokteran gitu. bisa banget, karena kalau kita lihat di Al-Ihya Insan Kamil sendiri kan ya kita basisnya ya SMA gitu. Terus saya tiap hari juga belajar yang sama kayak yang di luar gitu. Cuman mungkin bagi yang pesantren nih kayak saya gitu, mungkin banyak banget ada kegiatan lain dong selain sekolah gitu. Makanya ya sebenarnya baru memutuskan untuk masuk kedokteran di awal kelas 12 karena memang Di awal kelas 12. Iya, Berarti iya. bukan memang yang kan ada juga tuh yang dipersiapin dari iya. kelas 10 gitu. awalnya saya mau sastra Arab maunya sama gitu. dong. Iya, pengen karena saya suka bahasa Arab gitu kan. Nah, terus memang diarahkan ke situ sama Abi dan lain sebagainya. Jadi saya coba deh, ya udah saya coba fokus belajar di situ gitu. Akhirnya ya udah selama setahun sampai lulus SMA, habis itu dapat bimbel di luar dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah gitu dapat. Ya kalau dibilang takdir Allah ya takdir Allah gitu dapat itu. Karena kan banyak teman-teman yang lain juga Iya, yang banyak. pengen kedokteran tapi harus gagal dulu dalam setahun, ntar bimbel dulu setahun. Iya, ada gitu. sih rata-rata. Saya juga punya teman yang dia kalau nggak salah di Sumatera Utara ngambilnya kayak gitu. Jadi dia nggak kuliah dulu setahun baru ngambil Iya, lagi. banyak yang begitu, dan alhamdulillah saya mungkin ya Oh, berarti Kak Dayat yang langsung ya? doa dari sobat zaman marhuman mungkin. Iya. Nah, kalau kita ngelihat nih ya, kan masuk jalur UIN itu ada beberapa jalur nih ya. Nggak UIN aja sih sebenarnya. Enggak UIN aja Secara ya? umum Secara umum universitas umum mungkin universitas. ada beberapa jalur kali Be ya. Benar banget. Nah, Kak Dayat sendiri masuknya waktu itu Jalur mana nih? Saya lewat jalur mandiri. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di masuk universitas tuh ada yang jalur lapot ya. Ya, Kalau di kita jalur bilang kayak SNM, kalau Ya, sekarang ya. SNM. Kalau misalnya yang lewat jalur turis tahun ini namanya UTBK. UTBK. Kalau saya namanya SBM. PTN. Oh, berarti zaman Kak Dayat juga SBM sama lah. PTN. Sama, Oh, sama ya. Enggak, zaman saya juga masih dua-duanya zaman saya SNPTN. Jadi kalau zaman saya ini sobat zaman marhuman, dulu tuh namanya ada SNPTN undangan sama SNPTN tulis. Oh, dua-duanya Jadi belum berubah nama, tapi setahun setelah itu berubah jadi nama SB jadi ya? SBM. Nah, iya. Setelah itu biasanya tiap universitas punya seleksi mandiri masing-masing biasanya gitu. Nah, saya tuh setelah gagal di SNMPTN, setelah gagal di SBMPTN, mencoba tuh mandiri ke berbagai universitas dan alhamdulillah akhirnya diterima di UIN dan di UMJ waktu itu. Oh, di Muhammadiyah. Muhammadiyah Jakarta. Tetanggaan berarti. Tetanggaan gitu ya. Masih Sobat satu Gintung. Ini. Satu jalan raya. Satu Jalan jalan raya. raya, iya. Oh, berarti lewat jalur mandiri. Jalur mandiri. Ini kalau Kak Babeh dulu masuk mana nih? Kan kita ya kebetulan satu kampus lah di Iya, UIN. sama. Sharing. Nah, Kak Babeh sendiri masuknya lewat mana nih? mungkin kalau bisa dikatakan saya masuk UIN itu sama kurang lebih bareng Kak Dayat tahun 2016 saya melewati jalur rapot tapi yang disediakan oleh Kemenak. Oh, Kemenak ya. Ada namanya itu SPAN PTKIN. Nah, di situ. Ya, SPAN PTKIN itu sama senam PTK ini bedanya apa sih? Nah, beda. Kalau misalkan SPAN PTKIN itu yang menyediakan itu dari Kementerian Agama. Jadi ada fakultas-fakultas khusus dan kemudian emang ada target jurusan yang dicapai lewat Kementerian Agama itu sendiri. Kalau SMPTN itu umumnya lah. Iya umumnya. Jadi kalau ini khusus jurusan-jurusan yang mungkin berkaitan dengan agama kalau KBB ini ya. Iya.
Kalau saya sendiri sebetulnya masuknya lewat jalur mandiri. Jalur mandiri. Jalur mandiri waktu itu ya sama lah nasibnya. Perjuangan nasib. Perjuangan. Tes tuh ya. Setelah Kita ikut tes, ikut di mana-mana mandiri, ya alhamdulillahnya dapat. dapatnya di UIN Jakarta gitu. Nah, tapi nih Kak Dayat, tadi kan mungkin sedikit menyambung yang tadi ya. Bisa nggak mengikuti perkuliahan tuh? Kalau anak pesantren nih, kira-kira anak pesantren gitu. Kalau secara khusus dulu ya di Al-Ihya gitu. Kalau misalnya anak-anak mukim atau anak-anak luar gitu ya, sebenarnya jadi sama aja sebenarnya kayak sekolah. Iya, kayak sekolah gitu ya. Iya, karena kan ya kita sama berinteraksi dengan pelajarannya, sama sama sekolah luar juga sama gitu. Nah, kalau misalnya kita bandingin, misalnya ada pesantren yang porsi belajar agamanya lebih banyak daripada porsi belajar eksak dan lain sebagainya, mungkin agak kesulitan nanti pas belajar untuk tesnya aja. Oh iya. Sebenarnya kalau udah masuk sistemnya ya udah jalan sendiri Sama gitu. ya, belajar tetap mengejar pasti. tolabul ilminya itu ya. Sebenarnya sama Iya sih. aja gitu. Jadi- Karena bahkan teman saya ada yang kayak gitu, maksudnya bahkan dia tuh SMA IPS Ada? masuk kedokteran Serius? pesantren Ada. ada. Tapi Wah, bisa hebat ngikutin sih. kok. Tapi bisa Maksudnya ngikutin ya. kalau udah masuk sistem rasanya sih pasti jalan sendiri, kecuali memang nggak punya Dia- kaki dia nggak atau mau misalnya ngikutin ya. nggak mau ngikutin. Iya, gitu. betul, Ha-ha. betul. Siapa yang mau aja sih. Sama sih, sebenarnya saya juga ngalamin itu. Jadi Ada. saya waktu SMA kan IPA. Tiba-tiba keterimanya di manajemen Fakultas Ekonomi kan, yang IPA nggak pernah belajar akuntansi, nggak pernah belajar ekonomi gitu. Nah, itu harus ketemu itu gitu. Nah, saya ngerasain, tapi sebenarnya kita belajar dari nol kok gitu. Jadi jangan khawatir nih buat saudaraku zaman marhuman yang merasa, wah kan saya anak pesantren gitu, gimana sih? Bisa nggak sih kuliah gitu? Sebenarnya bisa-bisa aja sih. Asal kitanya mau ya. Betul. Asal kitanya mau mengikuti ya insya Allah bisa. Iya. Kalau udah masuk sistem sih ya pasti. Pasti bisa ya. Nah, Kak Dayat sendiri saya pengen tahu sih nih, sebenarnya kuliahnya tuh kan hitungannya Kak Dayat tuh selesai jadi sarjana tuh 2 kalinya masa saya lah. Jadi itu nggak usah dibahas ya, itu nggak usah dibahas. itu. Mungkin bisa langsung tanya ke saya aja. Nah, jadi Kak Dayat tuh kesibukannya selain kuliah nih di kampus tuh ngapain aja? Kalau di kampus tuh ada beberapa organisasi ya yang diikuti. Ada olahraga saya ikut, terus organisasi Olahraga apa BEM, tuh? olahraga ada basket, terus Oh, basket. ikut, insyaallah. Terus ada BEM ikut juga, alhamdulillah. Jadi ngejabat juga alhamdulillah kemarin sempat. Ya sempat jadi apa kemarin? Jadi ketua Oh, Dewan ya. jadi ketua. Nata itu gak ngerti kok bisa gitu. Oh, tapi hitungannya berarti selain kuliah pun aktif juga di Aktif organisasi juga ya? alhamdulillah, dapat kesempatan dan amanah dari teman-teman untuk aktif di situ juga. Terus aktivitas eksternalnya ada juga kan, antar BEM, Iya pasti antar ada. organisasi. Nah itu mungkin yang nggak bisa kita temuin ya di SMA gitu. Iya di Cuman SMA memang mungkin. ada plus minus yang harus bijak betul kita pilihnya nanti. Bener banget itu tuh. Tapi kalau untuk ngelihat dari ini ya, berarti emang benar-benar ya, baik itu santri ataupun dari kalangan siswa formal biasa gitu yang bukan pondok pesantren, dia tetap harus ada kemauan ya. Kayak gini kan kalau kita lihat dari basic Dayat gitu kan, yang notabene pesantren tapi aktif loh, bisa aktif dalam organisasinya, belajarnya dan sebagainya itu ya. Jadi nggak nutup kemungkinan buat kawan-kawan semua tetap berproses. Bahkan kalau di kampus saya ketua-ketua organisasinya anak asrama, anak pesantren. Terus saya anak pesantren, anak negerinya ada. Cuman ya banyak gitu anak pesantren yang jadi ketua, ngejabat ini, ngejabat itu gitu. Berarti hitungannya punya kesempatan Iya, yang sama ya? Bahkan mungkin saya lihatnya mungkin mereka bisa, orang pesantren ya, bisa lebih compete gitu secara Lebih sosial beradaptasi. ya. Bisa beradaptasi, lebih compete tuh bersaing lah begitu, berkompetisi Iya, gitu. Bahkan mereka punya hal yang lebih karena mereka kan interaksi dengan orang kan ya, istilahnya punya tetangga lah. Kalau di pesantren kan punya tetangga terus gitu. Iya. Interaksi sama orang, sama yang lebih Jadi tua, ada udah yang lebih biasa muda. ya kalau Iya di gitu. pesantren. Lebihnya itu sih. Iya, Walaupun nggak kelebihannya. ngejamin, ada juga yang Ada pesantren juga cuman yang, ya, kurang ajar juga ada. Oh iya sih. Ada juga yang pesantren, keluar dari pesantren merasa dari bebas gitu kan. Iya, memang semuanya tergantung diri kita lagi ya. Balik lagi ke diri kita. Kita mau berusaha atau kita mau berubah atau kita mau mengikuti atau enggak, itu sih. Nah,
Selain itu, Kak Dayat nih, di kampusnya kan di UIN. Ya. UIN itu sering kita denger, ya, sering kita denger ya sebelum kita masuk UIN tuh, wah ditakut-takutin, wah jangan masuk UIN lu. Kalau UIN katanya sesat, liberal atau segala macamnya. Gimana tuh Ada Kak Dayat? pemikiran-pemikiran yang memang Apakah sempat bertemu dengan orang-orang seperti itu? dirawankan gitu. Jadi Kak Dayat sendiri? sebenarnya yang harusnya ditanya soal ini kan Nopian dan Kak Babe. Karena di fakultas saya sendiri ya biasa aja soal itu, soal bahkan mungkin kalau misalnya dilihat dari susunan pejabat-pejabat kampusnya memilih tuh bener-bener pelajaran agama tuh yang ngajarnya siapa, yang ya kalau kita bilang yang enggak apa sih kata-kata yang tepat, nyeleneh lah, agak nyeleneh gitulah, maaf ya. Iya, maksudnya dipilih, kalau saya ngerasa sendiri maksudnya ideologi mereka dengan ideologi kita mungkin ada perbedaan, cuman nggak seberbeda itu gitu. Kadang kan ada yang kalau kita sebut liberal atau gimana, ya kalau di kampus di fakultas saya nggak sampai masuk itu. Soalnya kan yang dikhawatirkan nih biasanya anak pondok tuh kan mereka udah belajar agama, takut nih ketika masuk kampus tuh dia melenceng gitu karena mungkin terbawa temannya atau pergaulan segala macamnya kan yang diwanti-wanti biasanya itu. Apakah bertemu kan tadi udah tahu jawabannya. Kalau dari saya sendiri saya jujur saja sebagai mahasiswa yang bertemu dengan hal-hal itu gitu. Jadi tetapi uniknya tidak ada pergesekan di UIN tuh. Oh, di UIN. Jadi misalkan saya ketemu nih ada orang yang istilahnya kunut dan nggak kunut, ya biasa aja. Atau misalkan ada yang bersolawat dan tidak maulid dan nggak maulid, biasa aja gitu. Bahkan yang mungkin tadinya gimana gitu, bahkan tidak tertarik dengan agama, ada yang akhirnya dia tertarik dengan agama gitu. Jadi kebetulan kalau saya di kampus kan suka nongkrong. Jadi di tongkrongan saya tuh yang awalnya semester 1 tuh dia wah sholat jarang segala macam gitu. Akhirnya nongkrong sampai semester akhir tuh akhirnya kita ya sholat bareng gitu. Akhirnya yang tadinya nggak pernah sholat jadi sholat gitu. Ada juga yang seperti itu gitu. Jadi ya balik lagi ke diri sendiri. Makanya ketika mendengar, sebenarnya terkenal sih kampus kita tuh terkenal sekali. Bahkan yang mungkin bukan kalangan dari yang kuliah pun, wah kuliah di mana, di UIN, wah UIN kan gini gitu. Banyak ya. pemikiran Banyak. yang gitu lah ya. Tapi sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri ketika kita udah punya pegangan. Oh kita punya guru ini nih, ya udah kita pegang aja. Bahkan mungkin yang tadi kata Kanopian, yang tadinya tidak sholat jadi sholat ada. Mungkin ada yang sholat jadi tidak sholat juga ada. Tapi juga ya ada gitu. juga. Ya makanya semuanya tergantung kita memegang prinsip yang mana gitu. Nah itu sebenarnya nggak hanya di kampus kita, tetapi di kampus-kampus lain juga kita sering dengar hal itu ya. Banyak. Nah Kak Dayat, mungkin terakhir nih Kak Dayat. Jadi sekarang kan lagi musim-musimnya penerimaan seleksi mahasiswa baru di universitas negeri ataupun swasta. Ya. Nah, kiat-kiatnya apa nih Kak Dayat? Kalau dari Kak Dayat sendiri? Kalau dari saya sih gimana ya? Yang jelas kalau sebelum kita ujian kan pasti menghadapi ujian dulu nih sebelum mau masuk kampus kan. Benar banget. Nah, itu ya yang jelas kalau bisa ya ambil bimbel. Oh bimbel Ambil ya? bimbel karena Dimanapun tuh? Dimanapun lah gitu. Nggak sebut sponsor ya? Nggak sebut sponsor dimanapun itu lah ya. Karena kita tidak didukung. Mau di dalam, di luar gitu terserah gitu. Harus ambil karena apa? Karena dari bimbel itu kita akan melihat, bisa berkaca gitu ke diri kita sendiri, kemampuan terus gimana gitu. Oh ya, mengukur dulu ya. Mengukur cek ombak lah. Soal-soalnya itu gimana gitu. Nah, kalau dari situ kita baru bisa tuh kita udah tahu kita segimana, belajar harus gimana juga kita harus sudah tahu gitu. Nah, selanjutnya setelah udah masuk bimbel ya mungkin di situ motivasinya ada dapat gitu. Nah, habis itu ya tinggal istiqomah aja sampai hari ujian harus belajar terus gitu. Latihan soal terus latihan mungkin ya soal. gitu. Karena kan yang namanya soal variasinya pasti bakal habis juga kalau dipelajari semuanya gitu. Iya. Bahkan itu bisa jadi asahan buat pikirannya dia ya. Buat Mungkin diolah Ntar, terus. ini polanya ini udah Polanya ketemu pasti ini soal latihan tahun ini, ntar ketemu lagi mungkin seperti itu ya. Nah, itu rajin-rajin sampai menghabiskan seluruh itu dan ya gimana lah ujian itu ya membuat kita ya kayak kita punya senjata lah gitu. Kita punya senjata dan senjata itu kapanpun harus bisa dikeluarin gitu. Istilahnya gitu. Kan kadang kita belajar tapi pas ketemu soalnya kita nggak tahu tuh. Nah itu fungsinya belajar itu. Iya. Pas kita udah dapat senjatanya kita tahu senjata itu dikeluarin saat yang tepat
dan mukulnya juga tepat gitu. Benar. Nah, itu yang kadang kita suka sok pinter gitu ya, mungkin kayak di kelas bimbel gitu, wah gini doang bisa udah aja nggak dilatih ya. nggak dilatih ya udah itu apa namanya pisaunya loyo sendiri gitu. Loyo sendiri. Nah itu menurut saya penting untuk setiap hari, memang bener-bener harus setiap hari belajar gitu, tiap malam belajar ngulang-ulangin, apalagi yang eksak gitu, yang isinya pikiran yang harus memecahkan masalah. Iya betul. Setelah itu ya ujiannya banyak doa, minta doa ke orang tua, ke Pasti itu. kiai, Ke guru juga. ke guru, semuanya gitu. Kalau bisa ya, kalau anak-anak sekarang suka buat snapgram gitu ya, mau ujian nih besok, maafin ya guys. Gitu. Oh gitu ya. Berikhlaskan ya, Iya, berikhlas ikhlasin gitu. kesalahan- Oh, gitu, kesalahan betul ya? gue. Iya, banyak Soalnya kayak zaman saya ujian belum ada Oh, belum Snapgram. masih Facebook ya. Enggak, udah Twitter. Oh, udah Twitter. Udah Twitter, zaman itu udah Twitter. Iya, mungkin ya bisa Gitu ya? itu juga minta maaf ke yang lain. Apalagi ke orang tua. Apalagi doa orang tua kan ya kita tahu pastilah, sendiri. bener itu. Terus habis itu apalagi ya? Ya udah habis itu kalau misal ujian banyak doa, minta doa gitu. Maksudnya terus kalau misalnya ditolak jangan sampai putus asa gitu. Karena ya ada kok yang 3 tahun nunda kuliah baru masuk kedokteran gitu. Ada yang 3 tahun 4 tahun gitu. Ada yang bela-belain untuk seperti itu ya gitu. Ada yang Jadi, bela-belain untuk seperti berusahanya. jadi memang ya mental juga gitu dan istiqomah sih di Toh masa. bisa gitu ya, maksudnya jangan sampai kita kalah duluan. Nah iya Menyerah ya. Semua punya kesempatan yang sama kan. betul Nih ya buktinya Kadayat juga dari pesantren gitu. Buat yang dari pesantren atau dari bahkan sekolah umum nggak usah takut lah, semua punya kesempatan yang sama. insyaallah Gitu ya Kadayat. luar biasa. Mungkin waktu juga yang memisahkan kita Kadayat, mungkin kita bisa teruskan obrolan ini di lain kesempatan atau di lain Betul, waktu. betul. Kita sama-sama ngobrol lagi. Mudah-mudahan obrolan malam hari ini bermanfaat Amin. untuk sahabat-sahabat Jamaah Marhuman, dan bahkan sahabat Jamaah Marhuman bisa terinspirasi dengan kisah Kadayat satu ini. Nanti kita akan bertemu lagi di malam Ahad berikutnya, tetap di acara Basmalah. Bincang-bincang santai malam Ahad. Walafu minkum. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.